Bapa, di dalam sekian kemuliaan nama-Mu Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu ya Bapa, di bumi seperti di surga. Kami sapa kepada para pemirsa pada sore malam ini. Saya percaya setiap kita yang mendengar, menonton, menyaksikan akan live persekutuan doa Adonai Ministry, biar mereka diberkati, mereka disembuhkan, mereka dipulihkan, mereka mengalami revival daripada-Mu Bapa. Karena kami percaya Engkaulah jalan, Engkaulah kehidupan bagi setiap kami umat-Mu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Roh Kudus. Sore hari ini Engkau menyatakan bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, kami yang datang Tuhan dengan lebih lesu dan berbeban berat, kami pulang akan membawa sukacita daripada-Mu Tuhan, kemenangan, kesembuhan yang daripada-Mu Yesus. Roh Kudus termanis, Roh Kudus tercinta, kami mengundang hadirat-Mu. Engkau memimpin kami, membimbing kami dari awal sampai akhirnya. Persekutuan Adonai Ministry pada sore ini ya Bapa, kami serahkan ya Bapa, kami serahkan ya Yesus. Pujian, penyembahan, doa hanya kepada-Mu, karena kami percaya kami akan merasakan kuasa-Mu Tuhan, kami akan merasakan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kau berkati Bu Lasma, Kau berkati Bu Lucy, Kau berkati Bu Sesi, Kau berkati Pak Anton, Kau berkati hamba-Mu pada malam ini Tuhan, pada sore ini Bapa. Kami rindu Tuhan, urapan mengalir atas tempat ini Tuhan. Biarlah berkat-Mu melimpah atas kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita akan jujur. Buka hati untuk jamaah-Mu. Kita akan berserah penuh di hadirat Kau ambil alih, Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Mari sekali lagi Bapak Ibu, buka hati untuk jamaah-Mu.
bersama Yesus yang hidup, Allah yang berjaga. Dia tabib di atas segala tabib, dia dokter di atas segala dokter. Mengatakan kami berjalan Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami berdoa semakin hari menyenangkan Bapa. Dan percaya malam-malam ini bersama membuka bidang-bidang langit, membuka setiap rezeki dalam usaha bisnis umatmu Tuhan. Kita akan membuka bidang-bidang langit, Roh Kudus, mencurahkan berkat-Mu bagi anak-anak-Mu Bapa, supaya bisnis, supaya usaha mereka diberkati, dipulihkan di masa pandemi ini. Revival Tuhan, dan akan terima sukacita kemenangan daripada-Mu. Sebab Engkau sanggup, Engkau mulia Tuhan. Tidak Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percaya. Tuhan pasti sanggup, katakan imanmu, tangannya takkan terlambat mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percaya. Mari satu suara bersama-sama, katakan imanmu, Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Amin. Tangannya takkan terlambat mengangkatmu. Tuhan masih sanggup,
suaramu, angkat hatimu. Jaga hati kita, saudara. Jaga hati kita dengan kekudusan dalam Kristus. Kami perlu Tuhan. Kami perlu anugerah-Mu Bapa. Kami butuh kemurahan Tuhan. Bagi setiap pemirsa yang melihat dan menonton acara live PDA atau ministry pada malam ini ya Bapa. Kami percaya mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Mereka dipulihkan ekonominya dalam nama Yesus. Bisnis usahanya dibangkitkan kembali dalam nama Yesus. Ada kekuatan baru. Ada kekuatan yang baru yang akan mereka terima dan kami terima Yesus. Terima kasih Yesus, Kau layak disembah. Apapun beban masalah yang kami hadapi hari-hari ini Bapa, kami tidak sendiri. Kami tidak pernah ditinggalkan karena kami percaya ada Roh Kudus yang senantiasa setia dan setia sampai selama-lamanya. Meskipun kami tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Kami rasakan kuasa hadirat-Mu Roh Kudus. Kami boleh mengalami itu, pengurapan yang daripada-Mu, pemulihan hati Tuhan. Kami akan terima pemulihan dalam hati kami Bapa. Karena Kau mencari bukan dengan fisik kami, tubuh kami, tapi Kau mencari sedalamnya hati kami. Bagaimana kami boleh mencintai Tuhan, bagaimana kami boleh mengasihi Tuhan, bagaimana kami boleh haus rindu Tuhan untuk menyembah dan menyembah Allah yang hidup dan berkasih. Sebab Engkau layak ditinggikan Bapa, Engkau layak diagungkan Yesus. Kami bersekutu bersama-Mu Roh Kudus pada malam ini Roh Kudus, dalam nama Yesus. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is
dalam hadirat Rohmu Tuhan. Biarkan kami tenggelam dalam hadirat-Mu Roh Kudus. Kau sangat baik, Roh. Kau sangat baik. Kami rasakan ketenangan dalam hidup kami malam ini. Kami rasakan ketenangan dalam hati kami malam ini, Yesus. Berbicaralah atas kami, Bapa, supaya umat-Mu yang mendengar baik itu kesaksian, baik itu firman itu, kami disembuhkan, Tuhan. Iman kami akan dibangkitkan, Bapa. Apa yang tidak mungkin Tuhan jadikan mungkin. Karena kami percaya, Bapa, Allah-Ku hidup, Allah-Ku berkuasa, Allah-Ku berdaulat. Sebab Allah yang besar, Allah yang kudus, Tuhan. Terima kasih Tuhan pada malam ini, Bapa. Kau berjamah hati kami, Bapa. Terima kasih Bapa pada malam ini, Bapa. Karena kami mendengar kesaksian, karena kami mendengar firman-Mu, Bapa. Dan mereka yang melihat, menyaksikan, mengalami kesembuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada kesempatan sore hari ini, saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Tuhan itu begitu luar biasa. Tuhan itu dahsyat. Saya tahu di masa pandemi seperti ini banyak orang terdampak dengan adanya COVID-19. Nah, saya sendiri juga merasakan ya, betapa sulitnya setiap menapaki setiap kehidupan. Saya tahu tanpa Tuhan kita tidak. Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Saya cuma bergantung sama Tuhan. Saya cuma berserah pada Tuhan. Saudara, saya menyaksikan cinta kasih Tuhan. Mungkin bagi orang biasa, tapi bagi saya luar biasa. Sekitar 2 bulan yang lalu, saya ini rindu. Saya kan ada sedikit lahan kecil. Saya olah untuk menjadi kebun kecil yang saya tanami tanaman organik dan hidroponik. Nah, di situ saya melihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Ya, saya menapaki tinggal di Sidoarjo, saya nggak tahu harus berbuat apa. Satu hal, Tuhan kasih hikmat saya tahun 2015. Ada ini, bukan promosi, tapi saya menyaksikan cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Akhirnya muncul ide untuk membuat kebun sauga, sayur organik obat keluarga. Nah, di situ saya tanami. Terus puji Tuhan di masa pandemi seperti ini banyak orang sakit, banyak orang yang mengalami ya kendala apapun. Tapi puji Tuhan, melalui hal kecil Tuhan ajarkan saya untuk menjaga kesehatan melalui hal kecil tersebut ya. Jadi kalau kita sering konsumsi sayur-sayur yang sehat tanpa pestisida itu saya merasakan dampaknya. Nah, di belakang rumah itu saya ada kolam.
secara manusia saya nggak mampu mau isi itu kolam karena harga ikan mahal, harga bibitnya itu mahal ya. 2 bulan yang lalu Tuhan kasih mujizat sama saya. Nah itu kita mau beli bibitnya di luar kota, nah itu harganya luar biasa ya, mahal sekali. Akhirnya setelah saya mau beli itu, tapi saya sama suami saya bilang nggak usah beli, nggak jadi karena terlalu mahal ya. Akhirnya besoknya Tuhan lu kasih mujizat apa? Ikannya itu beranak, jadi beranaknya itu setiap hari itu beranak. Nah sekarang hampir ada sekitar 500-600 ekor itu anaknya ikan nila. Dari situ Tuhan pelihara kami ya. Saya tahu kita semua terdampak, saya tahu hidup ini memang berat. Tapi satu hal saya mau katakan, kalau kita setia dengan perkara yang kecil, kita mau lakukan apa yang Tuhan percayakan saat ini, kita kelola dengan baik, kita pelihara seperti Tuhan memelihara kita, pasti semuanya kita akan diberkati. Dan saya merasakan begitu luar biasa pemeliharaan Tuhan. Kalau saya mengandalkan kekuatan saya sendiri, saya nggak sanggup. Kalau saya mengandalkan pikiran saya nggak sanggup. Saya mau katakan semuanya itu karena hikmat dari Tuhan. Kayak saya mau katakan mulai saat ini tetap andalkan Tuhan, empel sama Tuhan, berserah sama Tuhan. Cuman itu saja yang bisa kita lakukan untuk saat. Saya yakin dan percaya bagi saudara yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang susah saat ini Tuhan beri penghiburan. Sama memang saya sendiri juga merasakan memang berat hari-hari ini. Tapi satu hal, Tuhan izinkan semuanya itu terjadi karena Tuhan mau kita ini semakin hari semakin setia kepada Tuhan. Di nama Tuhan, yang kesaksian dari saya, kiranya kesaksian ini boleh menguatkan saudara-saudara semua. Yang terpenting andalkan Tuhan dalam segala hal. Apapun yang dipercayakan saat ini, kelola dengan baik, pelihara dengan baik, seperti Tuhan memelihara kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk firman dan kita akan siapkan hati kita, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kesaksian ini bisa membangkitkan iman kita bahwa yakini Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dimanapun, kapanpun Tuhan ada senantiasa menolong kita. Sama-sama kita akan masuk firman Tuhan pada sore malam ini. Jangan di lautan, mataan di padang gurun, tiada yang suka di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Kau bukan jalan di lautan, matai di padang gurun, tiada yang suka, tiada yang suka di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Mari bersama-sama ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku berserah. Kau Tuhan baik, katakan ku berserah, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku.
amin. Ku berserah, ku berserah. Sekali lagi saudaraku dan bapak ibu katakan ya imanmu, haleluya. Berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Haleluya, ku tahu baik. Sekali lagi ku tahu Tuhan baik bagiku. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Benar Tuhan, kami berserah sepenuhnya. Ini kami Tuhan, ini hidup kami. Kami percaya Tuhan, apapun kondisi dan keadaan yang ada Tuhan, Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika Engkau beserta dengan kami, apapun yang ada di depan kami, apapun yang ada di hadapan kami sanggup menangkap. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Engkau. Ucap syukur Tuhan buat malam hari yang indah ini Tuhan. Dimanapun kami berada, kami boleh berkumpul, kami boleh bersama-sama. Dan jika saat ini Tuhan, kami rindu makan firman-Mu, tapi tidak bibir hamba-Mu. Jika bukan hamba-Mu yang berbicara, tapi Engkau sendiri ya Roh. Amin. Sampaikan isi. Dan berdasar firman yang ada, itu menjadi kekuatan bagi dia, memampukan kami dalam menapah hidup. Dalam nama Yesus, mari kita yang sempurna. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, shalom saudara. Shalom. Oke. Ya, pujian yang cukup indah ya. Jadi kita berserah hari-hari ini sama Tuhan. Berserah penuh sama Tuhan. Pada siapa sih kita berharap selain pada Tuhan? Ya ada saudara. Ya, kalau kita melihat kondisi dan keadaan yang ada, memang semua orang, setiap orang mengalami kondisi dan keadaan yang sama. Jadi sama-sama ya seperti barusan istri saya bilang tadi ya, terdampak. Adakah dari antara kita yang tidak terdampak? Mau yang pengusaha besar, mau yang memiliki usaha kecil gitu ya, sama. Jadi sebentar ini agak kerepotan dengan mau kita punya usaha besar, mau kita punya usaha kecil, mau kita pemilik usaha maupun kita karyawan, setiap kita terdampak. Karena yang namanya COVID ini tidak pilih-pilih. Oh ini pengusaha, jangan. Oh ini karyawan, jangan. Oh ini anak Tuhan, jangan. Enggak. Baik itu anak Tuhan maupun bukan anak Tuhan, semuanya sama-sama terdampak. Tapi saat ini bagaimana sikap hati kita dalam menghadapi situasi dan kondisi yang ada? Apakah
Apakah kita penuhi diri kita dengan mengeluh saja, atau kita belajar mengandalkan Tuhan dalam kehidupan hari-hari, mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan kita mengeluh kondisi keadaan yang ada nggak berubah, ya, itu justru memperberat kondisi keadaan saudara. Tetap mengucap syukur, bukan karena kondisi keadaan yang ada, tapi karena Allah yang besar, karena Allah yang dahsyat itu beserta dengan kita. Kalau boleh dikatakan di dunia ini adalah sebuah permasalahan, maka pada Tuhan ada kunci dalam atas setiap permasalahan. Amin, saudara. Ya. Pada malam hari ini saya akan membawa sebuah tema, ya. Bagaimana kita harus hidup sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Oke. Mari kita bersama-sama bersama dengan saya kita buka di dalam Roma, gitu ya. Roma 12 ayat 2. Ini sebagai dasar kita berhijab. Oke. Roma 12 ayat 2. Saya bacakan buat saudara. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang iya. Janganlah kamu menjadi sama dengan dunia. Apa maksudnya? Oke, sebelum lebih lanjut kita baca dulu di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Oke. Ya, 1 Petrus 2 ayat 9 saya bacakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, dari Allah, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang. Ya, memang secara kewarganegaraan setiap kita adalah warga negara Indonesia, dimanapun kita berada. Ada yang mungkin di sini seperti saya, KTP saya Surabaya. Ada yang mungkin di Sidoarjo, ada yang mungkin di Semarang, atau dimanapun saudara berada. Ya. Tapi selain daripada itu, kita memiliki sebuah keluarga negara yang lain, yang memiliki jaminan yang luar biasa, jaminan yang kekal. Apa itu? Warga kerajaan. Ya. Jadi itu yang harus menjadi pegangan bagi kita saudara. Sehingga akhirnya kehidupan kita yang dulunya adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang dulunya kehidupan kita mungkin biasa-biasa saja gitu ya, tapi diubahkan oleh karena kasih karunia Allah. Sehingga akhirnya tentu saja kita harus merubah pola pikir kita harus merubah pola hidup kita, sehingga hidup kita berpadanan dengan panggilan itu, berkenan kepada Allah. Itu sebabnya kembali lagi ke tadi ke Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah engkau sama seperti dunia. Apa maksudnya? Nah ini, apa maksudnya? Maksudnya adalah kita tahu bagaimana cara dunia bekerja, bagaimana cara dunia ini hidup. Apalagi dalam kondisi yang seperti ini, serba terpepet, gitu ya, serba susah. Kerjaan ini susah, kerja itu susah. Banyak sekali modal yang dikeluarkan, belum tentu modal itu kembali. Akhirnya apa yang dilakukan? Akhirnya apa yang dikerjakan? Untuk menyambung hidup, untuk bisa bertahan hidup, ya segala sesuatu dikerjakan. Entah itu akhirnya merugikan orang lain, entah itu akhirnya membuat orang lain rugi. Ya dikerjakan, yang penting saya untung, yang penting saya bisa hidup. Nah disinilah kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki hikmah. Apakah kita mau mengikuti cara-cara yang seperti itu dalam hidup ini? Apakah kita kemudian berkata, ya Tuhan kau tahu, ya Tuhan maha tahu, Tuhan maha baik, iya Tuhan maha baik, Tuhan maha
Iya, Tuhan Maha Pengampun, tapi bukan berarti kita bisa hidup seenaknya. Ada hal-hal dalam kehidupan ini yang kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan dalam hidup saya. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kalau kita mengandalkan segala sesuatunya, kita berusaha seperti saya katakan tadi, menghalalkan segala cara. Sama halnya sebenarnya kita nggak mengandalkan Tuhan. Dengan lidah bibir kita berkata Tuhan itu baik, Tuhan itu ajaib. Tapi dengan perbuatan kita, dengan cara kerja kita yang mengandalkan segala cara itu, kita menyangkali kebaikan Tuhan. Kita menyangkali keajaiban. Saudara, mari dari hari ini apapun tantangan yang kita ada, sesusah apapun kehidupan kita, tetap andalkan Tuhan. Pasti buka jalan. Tuhan pasti buka jalan. Tuhan akan pertemukan kita dengan orang-orang yang tepat di waktu yang tepat. Yes. Jangan khawatir. Tidak pernah Tuhan memberikan umatnya itu kelaparan. Tidak pernah Tuhan memberikan umatnya itu sendiri. Saudara, dalam hal ini saya mau singgung sedikit gitu ya. Hari-hari ini sedang viral sebuah serial gitu ya, yang akhirnya menjadi sebuah kontroversial gitu ya. Saya angkat di sini. Saya yakin beberapa dari saudara mungkin sudah pernah dengar atau mungkin sudah pernah melihatnya juga. Serial ini dibuat di Korea. Dia namanya adalah Squid Game. Itu tayang kalau nggak salah mulai bulan September lalu. Jadi Squid Game ini cukup heboh gitu ya. Banyak yang nonton gitu kan. Sampai trafficnya luar biasa besar. Sampai di Korea sendiri dikatakan wah ini gara-gara serial yang satu ini internetnya itu agak sedikit gangguan gitu. Karena banyak sekali orang mengikutinya itu, saking hebohnya. Tidak hanya di Korea gitu. Bahkan di negara kita juga sama. Di negara-negara juga sama gitu. Banyak mengikuti acara. Nah, apa yang membuat saya tertarik dengan tayangan satu ini? Ada hal yang menurut saya ya, inilah tayangan hari-hari ini ya, membuat kita harus benar-benar berhati-hati. Itu sebabnya saya dan istri kita nggak membebaskan anak kita itu nonton sembarangan. Kita ada waktu-waktu tertentu bagi mereka untuk bisa nonton. Kayak hari ini gitu ya, Sabtu mereka bisa lihat. Itu pun film apa yang mereka bisa tonton ya. Karena kalau kita lihat hari-hari ini ngeri saudara. Banyak sekali di film-film yang ada gitu ya, ajaran-ajaran tentang kekerasan, yang free sex, penyangkalan pada Tuhan, itu baik secara eksplisit maupun implisit saudara tayangan. Nah, salah satunya yang akan saya bahas di sini yaitu berkaitan dengan Squid Game. Jadi di dalam Squid Game ini di sana ada ceritanya seperti ini. Jadi saya ceritakan sedikit saja di situ. Jadi ada kurang lebih dikumpulkan kurang lebih 456 peserta. Di mana peserta ini adalah orang-orang yang punya latar belakang nggak baik gitu ya. Artinya dia orang berutang, nggak utang ya seperti itu. Akhirnya diadakan seperti sebuah solusi gitu ya. Mereka dikasih kesempatan untuk mengikuti game ini. Jadi 456 orang ini diperbolehkan mengikuti game ini dengan hadiah yang nggak main-main gitu ya. Hadiahnya cukup menggiurkan. Saya catat di sini ada kurang lebih 45,6 miliar won atau kalau kita rupiahkan sekitar 542,23 miliar rupiah. Nggak sedikit saudara. Bagi orang yang dalam kondisi yang ekonomi yang susah, dililit utang, kemudian ditawari game yang seperti ini, iya pasti mau saudara. Wah, uang segitu banyak, siapa sih yang akan tergiur gitu ya. Bahkan mungkin orang yang tadi ditutang pun hari ini ya tergiur uang segitu. Banyak hal yang bisa dikerjakan kan, mulai berpikir wah beli inilah, beli rumah dan sebagainya, mulai usaha baru lah dan lain sebagainya. Banyak hal yang mulai tetapi menariknya di sini setelah diberitahukan bahwa dia sekian besar, ada peraturan yang lain. Nah, peraturan lain inilah yang cukup
game ini bertahap, saudara. Bukan satu kali tahap selesai, enggak. Jadi ada beberapa permainan. Ketika mereka menang satu permainan, mereka akan masuk ke dalam permainan lain dan seterusnya. Tetapi sebagai harga yang harus mereka bayar ketika mereka mengikuti game ini, yaitu nyawa mereka. Ketika mereka kalah, mereka mati. Jadi itu. Jadi kurang lebih ada 6 permainan. Jadi 6 permainan di sini yang saya tuliskan. Yang pertama adalah lampu merah hijau. Jadi permainan-permainan di sini permainan anak-anak, saudara. Ya lucu sih, deh. Kalau kita lihat permainannya lucu, makanya nggak heran, ya. Serial ini disenangi oleh banyak orang karena permainan-permainan ini banyak yang mirip, gitu. Bahkan di negara kita banyak dimainkan. Contohnya kita lampu merah hijau, deh. Ketika ngomong hijau boleh jalan, ketika merah berhenti. Tapi ketahuan masih ada yang bergerak, gitu kan, kena, dia kalah, minggir, gitu kan. Kalau zaman kita kecil itu seperti itu. Cilakanya di film ini nggak seperti itu, gitu ya. Nggak kalah minggir, enggak, saudara. Kalah ya sudah, ya. Ada boneka yang lagi ngetren tuh ya, yang dipasang di mana-mana, ya. Ditembak, dibunuh oleh boneka ini. Ya. Ada beberapa yang dan sadis, saudara. Percikan darahnya ditunjukkan, ya walaupun ada sequel tertentu atau bagian-bagian tertentu di situ dikasih musik-musik yang lucu, adegan-adegan yang lucu. Jadi kekejaman itu dikemas sedemikian rupa sehingga nampaknya itu lucu, ya. Tanpa sadar kita berapa ini lucu, ini nggak kejam, gitu ya. Padahal kalau kita lihat, ini sudah kejam banget, saudara. Kalau zaman dulu yang namanya film thriller atau horor, gitu ya. Saya ingat waktu saya masih belia waktu itu, ya kita pernah muda, saudara, ya. Ada film namanya Friday 13. Wah, itu kalau kita nonton film itu kan musiknya, wah, ngeri kan, saudara aku, ya. Nonton aja kita sudah bisa ketakutan sendiri. Ini enggak. Jadi sekarang film yang mengerikan itu dikemas sedemikian rupa sehingga orang seneng dengan apa yang ditayang. Setiap tindakan sadis itu senang, bahkan tertawa, saudara. Melihat orang ditembak kepalanya, melihat orang berdarah-darah, tertawa, saudara. Bayangin, nilai sudah mulai bergeser. Sesuatu yang jahat dikemas sedemikian rupa sehingga seolah-olah itu sesuatu yang wajar, seolah itu sesuatu yang baik. Masuk berikutnya gulali, dia. Mereka harus memotong gulali itu pada bentuk yang sudah ada, gitu kan. Dikasih waktu, kalau nggak sesuai lagi ditembak. Berikutnya ada tarik tambang, itu ngeri juga, gitu ya. Yang kalah tertarik kayak masuk jurang di situ, kemudian jatuh mati. Kemudian permainan kelereng, gitu ya. Sama. Dikiranya di dalam permainan itu mereka berteman, ternyata enggak. Mereka digiring dua orang, gitu kan. Ternyata di dalam permainan itu mereka ada sebuah peraturan, mereka harus saling mengalahkan. Yang kalah lagi-lagi. Kemudian pada permainan kelima disebut sebagai glass stepping stone. Mereka harus meloncat di jembatan kaca, saudara. Ternyata ada 1 atau 2 bagian kacanya itu memang sengaja diberikan kaca yang tidak kuat sehingga ketika diinjak jatuh. Lagi-lagi. Dan pada bagian terakhir hanya ada 1 kemenangan. Napasnya dipertemukan di situ. Kok sampai banyak orang nonton? Gak ada sesuatu yang baik. Mereka menontonkan kekejian, mereka mempertontonkan kekejaman, mereka mempertontonkan menghalalkan segala cara asal bisa menang. Bahkan kawan pun, bahkan teman pun sendiri dihabisi. Sang sutradara dan penulis dia, Bong Joon-ho, gitu kan. Dia ngomong ini bukan sesuatu yang dilebih-lebihkan, katanya. Inilah berdasarkan realita kehidupan dunia ini. Dia ngomong, ya dia bikin serial ini untuk menggambarkan bahwa dalam kenyataannya di dunia ini, orang-orang dunia cara mereka bekerja seperti itu. Mereka berusaha saling menjatuhkan satu sama lain. Demi apa? Demi memperoleh yang mereka inginkan. Demi harta, demi uang. Tidak tahu itu kawan, itu teman, bahkan saudara sendiri, orang tua sendiri, bahkan kalau kita
hari-hari ini mendengar berita cukup mengerikan, saudara. Tidak lagi dikubis, saudara. Yang penting saya dapat sesuatu. Inilah nilai-nilai di dunia. Inilah nilai-nilai yang sedang ada dalam dunia. Saudara, apakah cara hidup yang demikian yang Tuhan kehendaki dikerjakan oleh anak? Memang dunia semakin tersesat. Apa yang dikatakan oleh kitab Wahyu akan semakin terbenar. Di satu sisi dunia ingin semakin hari semakin baik. Kalau saudara lihat hari-hari ini, baik itu teknologi, baik itu sistem, saudara. Mereka selalu ngomong kita buat sistem sedemikian rupa untuk membuat dunia semakin baik. Mereka membuat kendaraan misalnya, hari-hari ini santer-santernya dibuat sebuah kendaraan yang ramah lingkungan. Tujuannya apa? Supaya baik, supaya baik, supaya baik, supaya baik. Itu keinginan manusia. Tapi pada kenyataannya, dan itu sudah tertulis dalam firman Tuhan, dunia akan semakin baik. Manusia akan semakin fokus, hidup dari dirinya sendiri. Orang akan berpikir untuk dirinya sendiri, tidak berpikir untuk orang lain. Yang penting saya bisa hidup, yang penting saya bisa survive. Itu yang ditawarkan oleh dunia. Dan sistem dunia membuat kita seperti itu. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan dalam menghadapi hal semacam itu? Mungkin bagi kita yang sudah dewasa di dalam firman, di dalam Tuhan, sudah kenyang pengalaman, sudah banyak dengar firman Tuhan, mungkin kita bisa tetap tegak. Tapi bagaimana dengan anak-anak kita? Dunia sekarang gitu ya, yang serba luar biasa, salah satunya seperti media yang kita pakai hari-hari ini, internet sebenarnya. Kita bisa beribadah, kita bisa saling berkomunikasi gitu ya, dengan menggunakan media internet sebenarnya. Teknologi itu netral sebenarnya. Teknologi tidak jahat. Siapapun bisa menggunakan. Seperti saat ini pada malam hari ini kita pakai teknologi untuk beribadah, untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Itu baik. Tapi di sisi lain, iblis gak mau tinggal diam. Dia juga pakai teknologi untuk menghancurkan generasi muda. Melalui tayangan-tayangan tidak bisa dipertanggungjawabkan, melalui kekejian-kekejian yang dipertontonkan, dibuat lucu, seolah itu hal yang biasa, padahal itu mengerikan. Mari setiap kita aware terhadap ini, sadar akan ini, sehingga kita tidak tergerus. Kita boleh dihimpit, kita boleh dijepit oleh kondisi dan keadaan yang ada. Tapi biarlah itu semakin memunculkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Bukan membuat fokus kita tergeser. Bukan membuat kita, ya sudah rasa mengikuti dunia yang ada. Ada sebuah filosofi katakan seperti ini. Saya suwit dunia ini saya edan. Semakin lama dunia semakin gila. Kalau kita nggak ikut edan katanya filosofi itu, ya rakyat dunia nggak dapat apa-apa. Itu filosofi dunia. Mereka berkata dunia ini semakin nggak karuan. Kalau kita nggak ngikuti caranya kita nggak dapat apa-apa. Tapi apakah kita atau juga akan seperti itu? Tentunya enggak, saudara. Bukan itu yang Tuhan kehendaki. Dan biarlah kita setiap kita tetap teguh berkorban Tuhan. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, hendaklah kita memiliki sebuah motivasi. Kita lakukan bukan untuk manusia, tapi untuk ketika kita bekerja, saudara, entah kita sedang lagi sendirian, mungkin kita pada bagian pembukuan, saudara. Oh, nggak ada orang yang lihat kok. Kan saya bisa saja tuangkan angka sesuka saya, gitu ya. Tapi ingat, ada Tuhan. Gitu ya. Bila takut akan Allah itu ada dalam hati. Pegang firman Tuhan itu, pakai firman Tuhan itu, lakukan segala sesuatu untuk Allah. Mari saudara, mari saudara. Jadi jangan biarkan diri kita terlena dengan kondisi yang ada. Jangan menyerah. Ayo maju. Lakukan yang terbaik. Tidak percaya, Allah tinggal diam. Dia tidak pernah tidur. Pertolongannya selalu tepat. Jika
Jika ada hari ini saudara mungkin melihat pekerjaan saudara masih belum pulih. Jika melihat saudara, aduh bagaimana ya pekerjaan saya ya, bagaimana ya kondisi ekonomi saya, percayalah pemeliharaannya itu selalu sempurna. Hanya ini yang kita kerjakan, saudara. Mari, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus kita kerjakan hari-hari ini untuk membuat diri kita tetap kuat, ya, terhadap godaan-godaan seperti tadi, ya, terhadap tawaran-tawaran yang membuat kita, ayolah pakai cara inilah, ya, akan gak ada yang lihat. Kan godaan yang sama terjadi juga pada manusia awal kali, saudara. Ada yang kan seperti itu, saudara. Sampai mereka jatuh dalam dosa. Allah kan nggak tahu. Makanlah enak-enak kok makan. Cara iblisnya gitu-gitu aja sebenarnya, saudara. Ya. Cuma kita ini loh kadang-kadang suka tergoda, mengikuti cara-cara dunia. Mari hari-hari ini perkuat iman, pertebal iman, berdoa, bekerja semaksimal yang kita bisa, andalkan Tuhan, dan percaya berkat yang luar biasa. Mari saudara kita baca di dalam 1 Timotius 4. Atau mungkin kita sebelum masuk ke situ kita ke Mazmur dulu. Mazmur 119 ayat yang ke-9, ya. Karena berkaitan dengan yang saya tadi itu, berkaitan dengan movie tadi itu, ya. Yang diserang memang generasi muda dari ini, yang dirusak memang generasi muda dari. Kenapa ya? Itu generasi muda, orang-orang tua ya sebentar lagi ya berkumpul dengan Tuhan, gitu ya. Tapi anak muda ini, apa yang terjadi ketika anak muda ini rusak moralnya, tidak lagi takut akan Allah? Mazmur 119 ayat 9. Penonton berkata seperti ini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Dengan firman. Mari kita sebagai orang tua, mari kita sebagai generasi yang bisa kita ajarkan pada anak-anak kita. Kita ajarkan pada generasi. Jika saudara adalah generasi muda, ayo jangan bosan-bosannya banyak baca firman Tuhan. Bukan sekedar dibaca, ya, tapi diterapkan, dikerjakan di dalam kehidupan kita. Hal apa lagi yang kita bisa kerjakan? 1 Timotius 4 ayat 8. Kita baca 1 Timotius 4 ayat 8. Karena bunyi firman Tuhan di sana dikatakan, latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini, artinya saat ini, maupun hidup yang akan. Saudara, hari ini Indonesia sedang menggelar sebuah perhelatan olahraga, gitu ya, PON, gitu kan, yang sedang digelar di Indonesia. Para atlet ini, gitu ya, untuk bisa mewakili provinsinya masing-masing, itu ke dalam kejuaraan itu atau pertandingan itu nggak seperti balik telapak tangan, saudara. Hari ini daftar, Pak saya mau ikut PON, oke boleh. Cabang olahraga apa, oke langsung daftar, besok ikut ke Irian. Nggak seperti itu, saudara. Mereka harus berlatih dengan rupa mendisiplin hidup mereka. Satu hari berjam-jam mereka di cabang kalau mereka ikut cabang olahraga renang, berarti berjam-jam mereka berlatih di situ berenang, sehingga tubuh mereka terlatih sedemikian rupa, ya, sesuai dengan gaya yang mereka dalami, gitu kan, entah itu gaya dada atau gaya bebas, gitu ya, atau gaya punggung, gitu kan. Mereka semakin ahli di situ. Di dalam hal kecepatan mereka semakin cepat di situ. Mereka latih terus. Mereka di cabang atletik sama, saudara, mereka latih gitu. Jadi enggak jadi dalam satu hari, saudara. Para atlet itu, ya, mereka harus biasakan fisik mereka dengan kondisi dan keadaan yang ada, sehingga ketika mereka bertanding baik dalam cuaca panas, cuaca hujan, dingin, apapun, mereka sudah terbiasa. Mereka sudah bisa menghadapi. Demikian juga dengan pertandingan iman. Demikian juga dengan kehidupan kerohanian kita. Kita harus latih hidup kita.
dengan beribadah, dengan sering baca firman Tuhan. Mungkin hari-hari ini, itu kan saya seperti menghadapi tantangan yang hebat-hebat banget, heboh-heboh banget, terus baca firman Tuhan. Begitu kita diperhadapkan pada tantangan yang ada itu, gitu kan, firman Tuhan keluar. Ingatkah saudara ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, apa yang keluar? Ada tertulis, saudara. Ada tertulis. Firman Tuhan keluar. Yesus sendiri mengajarkan pada setiap kita bahwa setiap hari membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, tidak lepas-lepas hidup dalam persekutuan seperti yang kita kerjakan malam hari ini bersama dengan orang-orang kudus Allah, gitu ya. Sangat penting bagi hidup kita. Kalau olahragawan lawan bertanding mereka kelihatan, tapi secara rohani iblis gak kelihatan, saudara. Ada yang bisa lihat di sini? Oh, itu dia di sana. Gak nampak, saudara. Justru dia akan cari celah. Di mana kita bisa cari? Kalau saudara baca sepanjang Alkitab firman Tuhan, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, coba saudara cermati bagaimana iblis bekerja pada titik-titik lemah mereka. Sadari. Setiap kita punya kelemahan kita masing-masing. Setiap kita punya kelemahan masing-masing. Tapi syukur karena Allah, syukur karena kasih karunia-Nya. Dia yang memberikan kekuatan tadi, sehingga kita bisa berjalan bersama dengan Dia, melampaui setiap kelemahan-kelemahan. Seorang tokoh namanya Gideon, orang yang biasa dari suku biasa. Ketika Tuhan suruh, ayo mimpin bangsa Israel, Tuhan, aku gak bisa apa-apa, aku kecil, dari suku yang kecil, Tuhan. Melangkah. Ya sudah. Karena dia tahu Allah yang menyuruhnya, Allah menyertai dia melangkah. Dan ngeri, saudara, dari sekian puluh ribu, kemudian suruh milih lagi, semakin mengecil, sehingga tinggal 300 orang bersama-sama. Secara hitungan matematika, secara manusia nggak mungkin orang 300 orang itu bisa mengalahkan puluhan ribu orang. Tidak mungkin. Ditertawakan orang pasti kalau berperang seperti itu. Tapi perhatikan, apa yang mustahil bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Tidak ada yang mustahil. Asal kita mau bersama-sama dengan Dia, berjalan bersama dengan Dia dalam segala aspek hidup kita. Di dalam usaha awal dengan doa, Tuhan Yesus, aku mau buka usaha ini. Haleluya. Jalan. Lihat bagaimana cara Allah bekerja luar biasa. Dia pasti bukakan jalan. Cara-cara yang mungkin saudara tidak pernah bayangkan, itu akan Tuhan kerjakan dan bilang saudara. Orang-orang yang mungkin tidak pernah saudara bayangkan akan bertemu dengan saudara, itu akan dipertemukan dengan saudara. Kalau saudara dalam usaha konsumen yang mungkin saudara tidak pernah bayangkan dengan order yang besar, Tuhan bisa lakukan itu. Allah kita dahsyat, saudara. Allah kita besar, saudara. Itu sebabnya jangan pernah batasi Allah kita dengan pola pikir kita, dengan cara pikir kita, saudara. Secara manusia nggak mungkin iya. Kalau kita mengandalkan pikiran kita, kalau kita mengandalkan kita, nggak mungkin iya. Tapi seperti saya katakan tadi, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nggak ada yang mustahil. Kalau Allah bilang datang, saudara. Itu Allah. Jadi jangan pernah ragukan Dia. Jangan pernah batasi cara kerja Allah dengan pemikiran. Dengan kita ngomong, Tuhan aku gak sanggup. No. Jangan pernah katakan aku gak sanggup. Katakan aku bisa bersama dengan Tuhan. Asal Tuhan beserta dengan aku, apapun yang ada di depanku, sanggup. Pegang iman. Hari-hari ini memang sehat, saudara. Hari-hari ini memang kondisi semakin tidak baik, tapi justru pada waktu kondisi seperti ini, kita harus semakin keras, kita harus semakin kuat. Satu ayat lagi, saudaraku, di dalam Ibrani. Di dalam Ibrani pasal yang 10 ayat yang ke-25.
Ibrani 10:25. Sama saudara berkaitan dengan ibadah. Katakan di situ, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang hari Tuhan semakin dekat. Jangan kendor, jangan loyo, jangan lemah. Kalau saya katakan tadi, bekerja keras bukan berarti kemudian itu saudara jadikan sebagai alasan, Tuhan saya bekerja nih, order saya semakin ramai nih, order Tuhan, sorry ya Tuhan ya, untuk minggu ini saya skip. Saudara, seandainya Tuhan akan nanya sama, sorry ya, nafasmu tak skip separuh ya. Habis saudara, kasih separuh, habis saudara. Gitu ya. Tapi Allah kita gak seperti itu. Allah kita dahsyat, Allah kita baik, saudara. Ya. Itu sebabnya mari hari-hari ini, gitu ya. Selain kita bekerja dengan keras itu bagian kita, tapi di sisi lain kita mengandalkan Tuhan. Jangan lepas persekutuan seperti saat ini. Justru di dalam persekutuan seperti ini kita dikuatkan, kita diteguhkan, gitu ya. Terkadang apa yang tidak pernah kita pikirkan muncul di situ. Firman Tuhan keluar di situ. Dan itu bisa menguatkan kita. Haleluya. Jadi mari hari-hari ini jangan ikuti cara dunia. Boleh pakai cara apapun juga. Dunia boleh menghalalkan segala cara demi untuk survive, demi untuk bisa hidup. Tapi bagi anak-anak Tuhan, no, kita tidak macam. Kita adalah umat pilihan Allah. Kita punya cara yang tersendiri. Kita punya Allah yang dahsyat. Amin. Cara yang kita pakai adalah cara yang sudah Allah tetapkan bagi kita. Hidup mengandalkan Tuhan. Hidup mengandalkan Tuhan. Kita bekerja sebagaimana waktunya. Apa yang harus kita kerjakan? Kerjakan. Amsal tulis kalau kita lagi berdagang, jangan sampai ada timbangan ganda, katakan. Ya. Jadi demikian juga ada pembukuan, gitu kan. Jangan sampai ada pembukuan ganda. Apa yang harus kita kerjakan? Ya sudah kerjakan. Jangan main-main di situ, saudara. Allah melihat. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kerjakan tanpa. Amin. Mari kita. Tuhan Yesus, ucap syukur Tuhan dalam firman. Kami tahu Bapa, Engkau Allah yang dahsyat. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang ajaib. Di dalam menjalani kehidupan kami hari-hari ini, Tuhan, kami gak pernah sendiri. Tantangan boleh ada, kesulitan boleh ada di depan kami, tapi kami percaya Tuhan, ketika kami mengandalkan akan Engkau, ketika kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, setiap tantangan yang ada, setiap kesulitan yang ada, boleh kami lalui bersama dengan Engkau. Segala sesuatu keindahan pada waktu. Kami imani itu Tuhan, kami percaya. Setiap hari Kata kita dapat jalan sendiri. kita dapat jalan sendiri Andalkan Roh Kudus, andalkan Tuhan. tanpa Roh-Mu. Bawalah diri. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, Agar kami tidak tersesat. agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanmu. Saudara, pujian ini katakan apa? Peganglah tanganmu. Kami gak mampu berjalan sendiri. Akui itu semua dalam laku kita, dalam kehidupan kita. Iya Tuhan, aku gak mampu. Ya Yesus, aku gak sanggup kalau aku sendiri. Tapi bersama dengan Allah, bersama dengan Tuhan, aku mampu.
Bagi yang belum katakan bahwa aku pada sekarang hidup di dalam kebenaran, saudara. Sehingga kita tidak mengikuti cara-cara dunia, tersesat hanya karena harta. Tapi pada saat kehidupan kita, dalam kita bekerja, di dalam kita melakukan jalani kehidupan hari-hari, kita tetap tidak mati benar di hadapan Tuhan. Sehingga ketika dia datang kedua kalinya, sahabat sahabat, kau hidup dalam firman Tuhan, kau hidup dalam kebenaran, kau berkenan. Bela itu di dalam. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Pegang prinsip kebenaran Alkitab yang kau pegang selama hari-hari ini ke depan. Karena itu yang pasti memampukan dan menguatkan buat engkau. Dan Tuhan katakan buat ibu Lydia Winarti,
berapa hari ini kau sudah mengalami satu konflik kehidupan dalam hidupmu. Karena kau berkata, Tuhan, aku tidak sanggup, aku tidak mampu. Tapi Tuhan katakan buat Ibu Lydia Winarti sore hari ini, Amin. tanganku yang menyentuh hidupmu, Haleluya. tanganku yang pasti menyertai setiap apapun Haleluya. perjalanan hidupmu yang ke depan. Jangan melihat hidupmu dalam hal ketakutan dan kekhawatiran, karena kau tidak akan mendapatkan segala apapun yang ada dalam setiap hidupmu. Tekanan itu pasti bisa kau lewati, karena Tuhan menyertai dan menyanggupi dalam segala apapun setiap kehidupan. Dan katakan buat Ibu Sutrisno Endang sore hari ini, ada banyak perkara yang besar Tuhan akan singkapkan dalam hidupmu. Amin. Engkau sudah membuat satu keputusan, kau sudah membuat satu deadline, bagaimana engkau mengerjakan hal-hal di depan dalam setiap kehidupanmu. Penyertaan Tuhan, setiap apapun perkisah perjalanan ke depanmu ke depan, dibuat Tuhan dalam sukacita yang daripada Tuhan. Engkau sudah memplan, engkau sudah menempatkan orang-orang yang tepat yang ada dalam setiap kehidupan. Ada banyak koneksi-koneksi yang Tuhan akan buat, berbeda dari hari-hari yang kemarin. Pintu-pintu yang sekarang ini kau lalui memang tidak begitu terbuka dengan lebar, tapi tahun ini Tuhan katakan pintu itu terbuka dengan Amin. cara yang dahsyat Haleluya. dan yang ajaib. Multi time, multi berkat, setiap apapun perkenanan Tuhan yang tidak pernah kau pikirkan, semuanya terjadi di dalam hal setiap kehidupanmu. Dalam beberapa hari ke depan ini rohmu tidak kuat, karena kau melihat ada banyak pengurapan, ada banyak setiap visi-visi yang kau pegang dalam hari-hari ini. Haleluya. Tuhan pasti memperkuat dalam setiap kehidupanmu. Biarlah kau terima kekuatan, biar kau terima berkat kasih anugerah yang daripada Tuhan. Dan Tuhan katakan buat engkau Iyungku, ada banyak penawaran dalam hidupmu. Satu hal yang Tuhan katakan dalam hidupmu, jangan pernah putus asa di dalam kau mengambil apapun langkah kehidupanmu. Tuhan tahu kau sedang hancur hatimu hari ini. Engkau menangis, kau berdoa, kau berkata, Tuhan, kapan terobosan jawabanku terjadi, baik tentang hidupku maupun tentang masa yang ke depan yang aku jalani bersama dengan Engkau. Tuhan katakan buat Iyungku, jangan berunduk, berdiri dengan tegak. Lihat setiap apapun kehidupan yang kau alami yang ke depan adalah yang tidak pernah kau pikirkan, tidak pernah kau sangka. Semua Tuhan sudah singkapkan dan Tuhan sudah bukakan. Dan Tuhan katakan buat Ibu F. Felinda sore hari ini yang menyaksikan Instagram, engkau sedang mengejar impianmu hari-hari ini. Engkau sedang men-setting dan mentargetkan setiap goal-goal apa yang ingin kau lakukan sebelum tutup tahun 2021. Engkau seorang yang tidak pernah terkalahkan. Engkau orang yang tangguh dalam segala apapun juga. Tapi Tuhan katakan engkau sedang tidak dalam satu keputusan. Engkau di dalam hal persimpangan ketakutan. Bahkan beban-beban yang begitu berat dalam engkau hadapi. Dalam beberapa hari ke depan ini Tuhan katakan serahkan ke dalam tanganku. Karena Tuhan yang ambil alih dalam setiap apapun keputusan-keputusan yang kau buat buat hari-harimu yang ke depan. Di bulan 11 Tuhan katakan ada berkat supranatural yang tidak pernah kau pikirkan. Sesuai yang kau minta di hadapanku kata Tuhan. Dan itu semuanya terjadi dalam setiap kehidupan. Dan Tuhan katakan buat Yudi 0792, ini waktu kebenaran Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Karena Tuhan suka dalam setiap kau punya setiap apapun, di dalam hal setiap pemikiranmu, hati dan perasaanmu. Hari-hari ini dibawa Tuhan untuk engkau mempunyai satu keintiman, satu hal kehausan dan kelaparan. Engkau sedang menangis dan engkau sedang berdoa. Bagaimana Tuhan akan melakukan hal-hal visi-misi ke depan buat pergerakan, buat kehidupanku dan pelayananku yang ke depan. Tuhan katakan buat engkau Yudi, tetap fokus kepada Tuhan. Tuhan tetap memakai hidupmu.
untuk membuat satu hal pengembalaan demi pengembalaan. Engkau diberkati dan Engkau diurapi. Dan Tuhan kami berdoa Tuhan buat Dian Cahya 09. Kami tahu ini waktu dan saatnya Dian Cahya akan memandang Engkau di atas segala apapun juga. Badai permasalahan persoalan dalam hidupnya dia bisa lewati. Karena dia tahu ada Tuhan Yesus yang sanggup. Dia tahu ada Tuhan Yesus yang beri keputusan dalam satu minggu ini. Engkau sedang menantikan satu hal terobosan. Engkau sedang menantikan satu restorasi dalam kehidupanmu. Dan Tuhan akan buat pemulihan demi pemulihan buat engkau Dian Cahya. Engkau diberkati dan engkau diurapi. Dan Tuhan katakan juga buat Edric Jayanata. Engkau sedang menulis satu tulisan yang kadang kau tidak mengerti apa Edric yang akan kau buat hari-harimu yang ke depan. Apapun isi hati Tuhan yang kau sedang buat dan sedang kau tulis tentang kehidupanmu dan keluargamu. Nanti Tuhan akan rangkumkan satu kata demi kata dengan satu hal ketepatan dan satu hal yang membuat engkau dirangkum dengan begitu dahsyat dan begitu ajaib. Tuhan taruh dalam hidupmu Edric berapa hari ini. Engkau kadang berkata, di tahun ini Tuhan, aku ingin punya perbedaan buat hidupku dan keluargaku. Biar di masa hari-hari yang ke depan ini Tuhan, aku akan melihat perubahan musim yang baru dalam setiap kehidupanku dan keluargaku. Biarlah kalau aku ada, aku menjadi terang dan jarak. Dan Tuhan katakan ada promosi yang tertentu yang Tuhan akan bukakan dalam kehidupanmu Edric. Asal kau yakini 4 hari ke depan ini engkau akan mendapatkan satu hal pengwahyuan. Untuk kau bisa membuat satu hal pengembalaan di depan di dalam bisnis buat rancangan Tuhan buat hari-harimu yang ke depan. Apapun yang kau pegang dalam tahun 2021 bermultiplikasi, terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan katakan buat Ruli Purwan dari Instagram, Tuhan tahu seberapa kau punya kemampuan, Tuhan tahu seberapa kau punya keputusan. Engkau menangis, engkau berdoa, Tuhan, aku serahkan seluruh kehidupanku dan keluargaku ke dalam tangan-Mu. Engkau sedang hancur hati menangisi setiap tentang kehidupan keluargamu. Ada engkau berkata, Tuhan, kalau Engkau izinkan, aku ingin berkunjung di atas keluargaku. Aku ingin membagikan cinta kasih Tuhan dalam setiap kehidupanku. Kalau aku dijadikan terang dan garam untuk aku mempunyai satu hal dampak, untuk aku memenangkan kaum keluargaku bagi nama-Mu. Utus aku sebagaimana Kau mengutus para rasul dan nabi-nabi-Mu untuk menyampaikan kabar sukacita dalam setiap kehidupanku. Tuhan katakan buat engkau Ruli, apapun satu minggu yang kau pegang dalam tanganmu, semua bau multiplikasi. Karena engkau dalam minggu-minggu ke depan hidupmu untuk memberkati orang-orang yang ada di sekelilingmu. Tuhan pakai engkau sebagai seorang konselor. Tuhan akan tambahkan karunia dan hikmat di dalam setiap kehidupanmu. Engkau diberkati, engkau diurapi Tuhan. Di dalam nama Yesus, ku buka hati untuk jamaah-Mu. Di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Terima kasih buat persekutuan yang indah Adonai sore hari ini Tuhan. Biar kami membuka hati yang ada di tempat ini yang maupun menyaksikan streaming. Biar apapun kekuatan pengurapan hikmat yang daripada Tuhan ada di atas setiap kami. Engkau berkati Ibu Lydia Ira 79. Engkau urap berkati Edric Jayanata, Ibu Sisilia Wijaya,
Dian Cahya 09, Yudi 0792, Lina Silayan, Wanda Leopolda, Renaldo Go, Everinda, Sesep Pak Hartono 071, Piken Maria, Sutrisno Endang, Vanessa Lucifi, Nat Liana 24, Mondre 0207, Ruli Purwanti, Lasian Sika Septika, Pramono Limanto, Hartono Utomo, Yungkul Piken, Lydia Sasya, Lydia Winarti, Ibu Exmi Lasmi, Wijaya, dan Robert Louis. Tuhan berkati yang sudah menyaksikan streaming kami Adonai Ministry. Berkati bangsa kami Indonesia 30 provinsi. Kami katakan shalom buat Indonesia. Damai sejahtera, pemulihan sukacita yang daripada Tuhan pasti terjadi buat bangsa kami. Di saat kami buka hati kami, di saat kami naikkan doa pujian penyembahan kami, di saat kami bersafaat kepadamu, ada yang ilahi kau nyatakan di atas bangsa-bangsa, di atas bangsa Indonesia. Shalom damai-Mu bagi bangsa dan bagi Indonesia. Dipulihkan, dibangkitkan. Terima kasih, berkati Pak Joko Widodo, Pak Amin, para menteri, RT RW Lurah Camat, Bupati Wali Kota, Gubernur, aparat Panglima TNI Darat, Laut, Udara. Oh Tuhan, kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu. Biar setiap apapun yang mereka lakukan dalam hal pemerintahan, punya takut akan Tuhan ada di atas setiap mereka. Kami berdoa buat suaminya Ibu Bupati ke dalam tangan-Mu. Oleh kuasa bilur-bilur nama Tuhan Yesus, suaminya Bupati sudah Tuhan sembuhkan. Segala dosa, segala ikatan yang mengikat hidupnya sore hari ini kami katakan terlepas di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, ada miracle yang tidak wajib terjadi. Kami berdoa buat setiap orang-orang yang terkoneksi dengan Adonai. Dan kami berdoa buat Natal Desember, persekutuan doa Adonai dengan persekutuan doa Guasia di kota Semarang. Engkau Jehovah Jireh, Engkau Master dan Breakthrough, Engkau Jehovah Shalom. Apa yang menjadi kebutuhan kami di dalam acara Natalan Desember, Tuhan bukakan segala anugerah-Mu, kebaikan, kemurahan-Mu. Urapi berkati acara yang kami akan buat di bulan Desember di Rumah Makan Indah Sari Tuhan. Biarlah setiap panitianya unity. Biar segala yang kami lakukan untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Engkau berkati Ibu Lucia Agustina, pemilik tempat tinggal di mana hamba-Mu sudah streaming di dalam 4 minggu Tuhan. Jejak melangkah, jejak kaki urapan, jejak di mana pujian penyembahan yang tidak pernah henti-henti dan putusnya. Tetap api Tuhan ada di atas tempat ini. Biar tempat ini adalah tempat pujian penyembahan, tempat melakukan segala restorasi, tempat bengkel rohani-Mu, di mana pertemuan-pertemuan ilahi-Mu yang menyatakan hal-hal yang ilahi terjadi di tempat ini. Apapun yang menjadi hak dan bagian daripada Ibu Lucia dalam penghidupannya, di dalam kehidupan keluarga besarnya, Engkau Tuhan Yesus yang dahsyat, Tuhan Yesus yang ajaib. Kami bawa dalam doa buat Hana yang sedang menghadapi skripsinya Tuhan. Tuhan temukan orang-orang yang tepat, yang mensupport, mendukung untuk terjadinya skripsi utuh di bulan-bulan ini. Supaya Hana bisa masuk sidang dan di tahun ke depan dia wisuda. Segala yang terbaik sudah menjadi miliknya. Apa yang menjadi kerinduan orang tuanya untuk papa dan mamanya menjadi hal kesukaan. Kami berdoa buat pasangan hidupnya. Kami serahkan yang daripada Tuhan. Diberkati Tuhan buat Nandia putrinya. Segala hal yang terbaik, segala hal penjagaan kekudusan takut Tuhan
Tuhan ada di atas putrinya. Diberkati masa pendidikannya, diberkati masa pergaulannya. Kami percaya apa yang menjadi kerinduan buat kedua putri daripada Ibu Lucia, Engkau buat dahsyat dan ajaib. Biarlah setiap putrinya mempunyai satu hal karisma, dampak yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih dan terima kasih. Kami berdoa buat setiap yang tidak punya keturunan hari ini Tuhan. Siapapun yang menyaksikan hari ini, entah melalui streaming selanjutnya, oleh kuasa nama Tuhan Yesus, benih kandungan sudah terbuka. Kami berdoa buat adik kami yang ada di Manado, untuk Kalara Sianturi, dan untuk Joshua Tobing. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau bukakan benih kandungan ilahi-Mu Tuhan. Engkau berjanji lahir seseorang putra yang Tuhan akan pakai buat ada di muka bumi ini, buat regenerasi keluarga Tobing ke depan. Biarlah setiap yang daripada Tuhan, kami akan lihat janji-janji Tuhan buat keluarga Tobing diberkati buat tahun ini. Kalau Rosa sudah mengalami terobosan dalam dia menanti 6 tahun masa untuk janin, untuk menantikan kelahiran, begitu pula buat Kalara Tuhan. Biarlah segala yang terbaik sudah kami lihat dan kami buka. Sebelum kami pulang, kami minta berkat yang daripada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati saudara, berkati usaha saudara, Iya. dimanapun saudara, apapun yang saudara kerjakan, Tuhan buat beras dan terima segala berkat yang dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus dengan iman dan katakan sudah percaya, terima berkat itu, haleluya, amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Oke, acara streaming Adonai Ministry selesai sore hari ini, dan kami dari tempat ini kami akan menyapa yang menyaksikan. Mari kita sama-sama katakan Shalom, God bless.